mah nggak hamil. Kita hamil. Dan Lanjutin. lanjutan aja. Iya lanjutin aja. Lanjutan aja. Iya lanjutin aja. Hai Hai, Diary, Diary. kembali lagi dengan kami di sini. Aku Mike Aku Della. dan ini Aku Evata. Baby Eva. Hari ini kita mau ngebahas apa? Jadi hari ini kita kan lagi gabut nih di rumah. Terus Della Pikiran. ngajakin ya gimana kalau kita ngomongin masalah tentang proses kelahirannya si baby ini, karena dulu tuh kita udah sempat aku sempat shoot gitu video tapi aku belum bisa ngeditnya. Nah sekarang kita punya channel YouTube, ya kenapa enggak gitu kita juga Iya, aku mau sama share baby. gitu kebahagiaan kita ke orang-orang Sama sekitar baby. kita Iya. dan buat kalian juga ya. Iya, jadi tuh kan melahirkan itu adalah salah satu proses yang akan dialami ya oleh para wanita. Entah itu dia sesar atau normal, pasti akan keluar. Ya. Iya. Dan ini adalah pengalaman pertama aku untuk aku bisa melahirkan wanita secantik ini. Lucu banget. Nah, jadi awalnya kita married itu tuh tanggal 1 Desember 2018. Nah, di sana aku berpikir kayak ibarat tuh kayak ngebet banget punya anak gitu loh. Kita tuh nggak ada pikiran untuk kita tuh bisa Tunda nunda dulu atau apapun lah gitu loh, honeymoon dulu. Enggak sih, pokoknya itu sedapatnya aja. Dan emang kita sempat pergi ke Malang juga ya, Ya. sama keluarga sih, tapi bukan berdua doang. Dan jadinya Jangan dong. kita tuh kayak pikirannya oke, langsung aja punya anak gitu loh, nggak usah nunda-nunda lagi. Terus pikiran kan udah nih, udah hampir berapa lebay sih, baru berapa minggu. Terus dari itu kira-kira tuh kayak udah telat, langsung beli tes pack. Nah pas udah habis tes pack itulah tiba-tiba berdarah. Aku pikir punya anak, ternyata mens. Akhirnya udahlah, selesai tuh. Nah nggak nyerah nih ya, abis itu setelah itu langsung memproduksi lagi. Dan setelah kira-kira tanggal 24 Januari deh kalau nggak salah, itu tuh sama barengan sama Pak Ahok keluar dari penjara. Randomly aku baru bangun tidur, tiba-tiba buka mata langsung jeng. Oke, ambil tes pack karena udah disediain juga di rumah kan. Ambil tes pack terus coba dan tiba-tiba positif dong. Nah di situ kan kita ya bahagia banget lah yang pastinya ya, ternyata aku hamil. Dan akhirnya kita langsung ke dokter ngecek dan ternyata bener masih darah doang sih, masih kantong gitu. Nah setelah itu aku tuh nggak ngalamin yang namanya morning sick, ngalamin sih tapi nggak yang lebay banget. Jadi kayak paling mual dikit dan udah gitu loh. Dan yang paling parahnya tuh paling kayak aku tuh nggak bisa telat makan. That's why aku tuh naik 20 kilo saat aku melahirkan. Kalau aku telat makan itu langsung kayak mau muntah, mual kayak gitu. Tapi aku nggak yang kayak nyium apa bau, nyium apa tuh mual apa segala macam, itu nggak ada. Dan pokoknya enak banget lah ya saat aku melahirkan, saat aku hamil ya, Ya. nggak nyusahin lah ya. Nggak nyusahin. Awas kalau nyusahin. Nah terus dari itu akhirnya pas pas udah hamil gede, ternyata ada gangguan di ada gangguan di aku, di kehamilan aku Air ke 36 ketubannya. minggu deh. Karena air ketuban aku itu tuh nggak cukup dan pegang HP pengapuran akhirnya gitu. Jadinya akhirnya kata dokter, kan aku berobatnya itu periksanya itu ke dokter House di Alam Sutra sama dokter Mufti. Nah itu dokternya bagus banget, recommended lah ya. Yang kita tampilin nih orangnya di sini. Terus kayak gitu akhirnya kata dokter itu harus segera dilahirkan. Kok ditaruh nih? Nunggu 1 minggu lagi, lihat ada kontraksi atau enggak. Kalau emang enggak, ternyata harus terpaksa di induksi atau sesar. Nah akhirnya ya udah 1 minggu setelah itu tidak ada lagi pembukaan,
mau nggak mau harus induksi di apa sih yang di Siti apa sih yang dimasukin, pokoknya diperiksa denyut anaknya lah gitu. Ya, Aku nanti lupa. ada Adalah, alatnya pokoknya gitu, tapi kita lupa nggak ngerti namanya namanya apa. Terus kayak gitu ternyata oke, semuanya jantung anak baik, semuanya baik, cuman aku nggak ada kontraksi. Akhirnya memutuskan tinggal nyari tanggal doang induksi. Nah, karena aku berpikir wanita itu harus merasakan melahirkan, jadi aku memilih untuk normal. Karena berpikir kayak, enggak lah, gue pasti kuat, gue pasti bisa segala Zaman macamnya. dulu aja orang-orang kuat kok, nggak ada anak sesar 10, gitu kan. 11 gitu, Hagen Halilintar aja banyak banget. Kuat gitu loh. Jadi aku berpikir, oke, gue pasti bisa cuy gitu loh. Nggak mungkin gue selemah itu. Sorry guys, tadi Eva tuh mau bobo, jadinya diambil dulu. Nah, aku mau cerita tadi itu ada pengalaman satu hari sebelum aku melahirkan itu. Aku kan panik banget, jadi tuh kayak aku tuh salting beres-beres barang semua, beres-beres kamar, beres-beres ini sampai aku tuh nggak bisa tidur. Kira-kira tidur Kecapean subuh lah. ya, tidur subuh ya. Nah, sebelum aku tidur pun aku masih minta tolong suami untuk ngeliatin Nyariin video. nyari video proses melahirkan seperti apa, karena kan aku nggak pernah tahu gimana cara proses melahirkan dan aku tuh nggak pernah tahu pembukaannya itu tuh seperti apa. Jadi aku minta tolong dia tuh cariin, dan kocaknya lagi dia nyariin itu yang anaknya udah keluar di keluar gitu loh. Jadi aku benar-benar ngeliat prosesnya gimana gitu, dan oke, seperti itu fleksibel banget gitu ya, berasanya kayak gede banget tuh anak bisa keluar. Terus ya udahlah ya, Anak bule lagi, anak bule. akhirnya aku tuh nggak bisa tidur sampai jam 2-an aku baru bisa tidur. Padahal besok tuh aku bangun jam 7 untuk siap-siap ke dokter jam 9, jam Rumah 9-an sakit ya. lah. Ke rumah sakit jam Enggak, tapi 9-an ya. Jam 11-an deh kayaknya kita akhirnya Jam sampai. 11-an itu kita masuk oh iya, jam 11-an kita baru 11-an nyampe. baru sampai. Kita makan dulu apa dulu? Makan dulu, terus jam 11-an itu aku dicek lagi perutnya, dilihat detak jantung anaknya, akunya, pokoknya Memungkinkan kondisinya nggak baik untuk nggak ya. bisa diinduksi? Karena kalau misalnya anak yang nggak stabil di dalam juga nggak bisa diinduksi. Dan induksi itu juga bisa gagal. Jadi kalau misalnya Ya, gagal, tandanya mau ya nggak mau sesar. ngomong harus sesar. Jadi udah pembukaan tapi ujung-ujungnya sesar Juga. gitu. Tapi karena ya udahlah ya, aku pikir oke, aku bisa. Ya udah. Dan kita juga ada dokternya juga yang pro normal sih, Ya, jadinya lebih pro normal. iya. Jadinya kita oke aja, enak. nerima. Nah, terus kayak gitu pas udah dilihat, dicek kalau semuanya baik, akhirnya aku melahirkan. Aku di infus induksi. Jadi di infus tetesannya tuh didikitin gitu loh. Nah, ternyata aku kayak ngerasa segini doang, nggak ada apa-apanya gitu. Dosisnya kecil lah. Kayak sombong banget. Terus sampai mama aku tuh bilang, awas ya nanti kalau seandainya lu udah kesakitan kok ketawain lu gitu. Itu kayak oke, kita lihat aja. Ternyata dong jam 1 diperiksa. Jadi tuh setiap 2 jam sekali diperiksa pembukaannya udah ada belum. Jam 1 tuh aku masih belum ada pembukaan. Dan tahu nggak sih? Ya? Iya, dan tahu nggak sih itu tuh sakit banget. Pembukaan itu sakit banget. Aku tuh yang nggak pernah ngerasain sesakit itu, dan akhirnya sampai teriak-teriak histeris gara-gara sakit banget, parah. Aku baru tahu kalau di tes pembukaan itu sakit banget. Akhirnya jam 3 tanya periksa lagi, udah pembukaan 1, dan itu pun dipaksa. Bukannya dia tuh dokter susternya itu dia bilang dipaksa ya gitu loh untuk dibuka pembukaannya itu, tadi dipaksa. Aku yang kayak gila, dan itu sakit banget sih, sempat berdarah gitu. Cara dipaksa gimana? Aduh, aku nggak ngerti, pokoknya itu tuh sakit banget. Aku yang kayak bener-bener marah, dan katakan kalau misalnya dimasukin pembukaan itu kita harus relax kan, tapi karena sakit aku jepit aja bodo amat. Ini sakit banget soalnya. Terus kayak gitu jam 5 juga masih dicek. Pokoknya setiap 2 jam sekali dicek, dan itu masih pembukaan 2 doang gitu. Akhirnya aku berpikir oke lah, pasti bisa besok nih lahirannya. Nah, karena emang pembukaannya sedikit-sedikit, akhirnya mungkin dosis dari infusnya itu tuh ditambah supaya mungkin lebih cepat gitu. Jadinya ya udah, aku disuruh mandi jam 5 sore. Aku masih bisa mandi, masih keramas segala macem. Setelah aku keramas, aku masih makan, dan disitulah semuanya
terjadi gitu. Dan aku udah merasakan sakit, tapi masih yang kayak sakit nih sakit gitu, tapi masih santai. Cuman benar banget kalau orang bilang kalau seandainya kamu masih bisa makan, mendingan makan sebanyak-banyaknya, jangan tunda. Karena kalau misalnya udah sakit bener-bener gak nafsu banget. Dan aku tuh ngerasa kayak aku tuh kuat banget gitu loh, nggak mungkin kayak sakit biasa aja aku nggak bisa makan. Dan aku suka makan, jadi kayaknya walaupun sakit aku tetap bisa makan deh. Sakit gigi aja aku masih bisa makan, sakit apapun bisa makan. Ternyata ini beda, aku tuh bener-bener gak bisa makan dan aku nggak nafsu banget sama makanan. Jadi kayak ini makan dulu supaya kuat tenaganya gini. Ya. Enggak, aku nggak bisa. Sementara saatnya proses melahirkan nanti yang dibutuhin tuh tenaga. Ya, dan aku nggak tidur gitu loh. Jadi aku tidur kan jam 2-an, bangun jam 7. Itu tuh tanda 5 jam doang aku tidur kemarin ya, 1 hari sebelum aku melahirkan. Dan proses aku melahirkan itu pas aku udah di rumah sakit, aku tuh nggak ada tidur sama sekali, istirahat sama sekali. Jadi tuh kayak emang bercanda sama adik, mama yang ada datang aja gitu loh, bercanda-canda, masih yang kayak sih, ya masih joget-joget ya nggak sih, masih ada cuplikannya. Nah, ya itu tapi itu udah mulai sih. sakit sih, yang pas kamu joget-joget itu kamu udah mulai sakit. Tapi sebenarnya ada beberapa yang aku joget-joget itu tuh aku masih belum merasa sakit. Jadi aku yang kayak berusaha untuk ayo dong, aku pengen ngerasain rasa sakit itu seperti apa, kayak gitu. Bukannya sombong, tapi pengen cepat gitu loh gitu. Karena kan aduh nggak mau banget kalau misalnya ada orang yang bilang kayak sakit-sakitnya tuh bisa lama banget, bisa berjam-jam, bisa berhari-hari, dan aku tuh nggak mau banget sampai seperti itu gitu loh. Karena patokan ukurannya itu kalau kamu udah ngerasain sakit berapa menit sekali gitu kan, nah berarti udah kalau udah stabil 5 menit sekali, tandanya udah mulai mau melahirkan gitu loh. Jadinya kayak waktu kemarin tuh masih akhirnya tuh pokoknya udah nggak bisa kuat. Aku tuh yang kayak narik napas masih oke, terus dipegangin perutnya sama suami juga masih kayak enakan. Jadi aku suruh suami tuh elus-elusin perut aku. Tiba-tiba nggak lama setelah itu pas dielus-elusin jadi kayak makin sakit. Akhirnya udah lu jangan pegang aku gitu loh. Udah, terus akhirnya suami doain, suami nyanyiin lagu gereja lah segala macem supaya aku nggak ngerasain sakit gitu. Dan tetap aja sih sakit, percuma. Iya pasti sakit ya, nggak mungkin enggak gitu loh. Dan tapi ya udah, aku nikmatin nggak ya, enggak juga sih, nikmatin sih. Nah setelah itu pokoknya jam 8-an tiba-tiba tuh udah pembukaan 3-an deh, baru pembukaan 3-4. Dan aku tuh yang kayak langsung pengen nyerah gitu loh, kayak aduh sesar aja gitu loh. Terus itu suami tuh yang ngeyakinin kalau jangan, kamu pasti bisa, ini tanggung loh gitu loh. Tanggung lah, udah bukan 4 ya kan. Dan aku tuh berpikir kayak gila ini udah sakit banget, dan ini masih ada 6 pembukaan lagi yang aku rasain. Dan aku taunya kan pembukaan itu dari awal kedua, dari pembukaan 1 ke 2 aja tuh lama banget, apalagi ke pembukaan 10, dan ini masih pembukaan 4. Aku tuh yang kayak ngerasa wah gila ini bisa gue mati sih gitu, kayak udah berpikirnya kayak gitu. Karena udah capek banget, udah gak ada tenaga, udah makan pun gak nafsu, udah kayak keringet dingin, terus aja kayak gila ini sakit banget sih. Emang bener kalau misalnya ada orang yang ngomong ini sakitnya berkali-kali lipat daripada pup gitu ya, atau mens. Tapi aku nggak cerita ini bukannya maksudnya untuk sakit kadang-kadang. Aku cerita ini bukan maksudnya untuk nakutin kalian yang emang mungkin lagi hamil sekarang atau nanti mau punya anak atau gimana ya. Setiap orang itu beda-beda. Aku ngerasa aku sakit banget, tapi ada juga orang-orang yang aku tanya, mereka nggak ngerasain apa-apa, biasa aja gitu loh. Sama-sama normal. Ya, semuanya beda. Jadi nggak bisa dipandang tolak ukurnya itu tuh aku gitu loh, atau siapapun lah. Pokoknya semuanya tuh dan bisa merasakannya masing-masing. Karena faktor induksi. Ya, faktor induksi. Jadi kan itu kan di-create kan sakitnya kan, gitu. Dan itu di situ peran suami itu untuk meyakinkan kalau misalnya emang kamu udah mau normal, ya udah jaga semangatnya tetap untuk normal, karena kan tahu ya selisih biaya normal sama sesar ya. Iya ya, tapi aku mau sesar aja lah nanti. Istri tenang, suami cemas. Aku mau sesar aja boleh? Boleh ya? Boleh. Anak ke-9 lah. Ya enak aja, yuk aja sana. Nah pokoknya udah gitu, akhirnya jam 8-an itu tiba-tiba aku udah heboh banget sakitnya. Aku yang udah kayak aduh nggak kuat. Aku yang sampai melukin suami.
gitu. Pelukin suami kayak nggak kuat banget, aku mau sesar, kalau enggak aku mau disuntik Ila aja supaya nggak sakit. Terus kayak tetap aja nggak di approve sama suami, akhirnya udah bukan yang nggak di approve ya, tapi maksudnya kayak dia nyemangatin untuk emang di sana kayak nggak ada suntik Ila deh. Nggak deh. Nggak ada. Masa sih? Nggak ada. Aku pun udah nanya sih. Enggak, ada tapi kalau enggak ini ada dipanggil. ada resikonya. Oh jadi kalau misalnya suntik Ila kan kita nggak ngerasain sakit, takutnya ntar kita nggak kuat ngeden, akhirnya anak kita harus divakum gitu ya. Aku tetap berjuang untuk aku lahir normal. Setelah itu akhirnya pembukaannya, kan aku udah nyerah tuh, aku bilang aduh ini masih pembukaan 4, lama banget sih, kapan pembukaannya, udah marah-marah gitu deh. Terus akhirnya susternya bilang, dokternya belum datang tuh, susternya bilang katanya ya sabar bu, nggak boleh ngomong kayak gitu, udah tarik napas aja, doa gitu ini segala macam. Akhirnya ya udah. Terus itu ngerasa sebel banget sih, emang bener-bener proses melahirkan itu tuh, saatnya lagi di dalam kamar melahirkan itu tuh emang sebel banget. Dan aku makasih banget sih sama suster-suster yang sabar gitu ya, karena kan kalau misalnya kita udah kesakitan kan udah nggak ngerasain apa, maksudnya udah nggak mikir apa tuh, pokoknya gue maunya keluar saat itu juga cepetan gitu loh. Nah jadinya aku kayak cepetan, lama banget sih keluarin, ini udah sakit banget gitu, kapan keluarnya gitu. Dan akhirnya tiba-tiba aku ngelihat sendiri kalau aku tuh pendarahan gitu, pendarahan. Dan itu tuh nggak, sakitnya tuh udah bener-bener udah sakit banget deh. Ini jam 10 deh kayaknya, jam 10-an setengah ya. 10. Dan dokternya udah dipanggil karena kayak susternya juga udah kayak panik gitu, panggil dokter gitu. Terus kita akhirnya dokternya dipanggil, nggak lama kemudian dokter datang kan. Dan aku tuh udah bener-bener yang kayak ngerasa udah mau pup gitu loh, kayak mau ngeden tapi kan nggak boleh. Akhirnya ya udah aku tahan, tapi aku nggak bisa juga gitu. Jadi ada beberapa kali aku tuh ngeden karena emang bener-bener sakit banget buat aku. Terus akhirnya dokter datang, dokter lihat pembukaannya, kata dokter oke segera, langsung ya gitu. Terus aku langsung kayak yes sekarang gitu. Dokternya santai banget sih, Iya. karena udah biasa kan. Iya. Jadi begitu dia datang, dia lihat oh ya ini bentar lagi, dia cuma ngomong gitu doang, terus dia tukar baju dulu. Iya. Dia Terus tukar aku baju kayak dulu. kesel gitu, dok cepetan jangan ganti baju gitu, maksudnya gak usah ganti baju, lu langsung aja tolongin saya saat itu juga. Tapi ternyata emang prosedur dari rumah sakit kan harus. Enggak, dan emang ternyata dia tahu lah timingnya yang paling tepatnya gitu kan. Dokternya duduk persis di situ kan, mau langsung gitu. bantu. Dipecahin ya gitu. Iya. Ya udah ini air ketubannya saya pecahin, keluar. Anaknya keluar. Jadi singkat banget itu prosesnya. Nah, dokternya. Pokoknya dokter Mufti bagus banget sih, dan nggak bertele-tele gitu loh. Aku oke lah sama dokter Mufti. Nah terus begitu akhirnya aku melahirkan. Dan kata orang kan kalau habis melahirkan itu dijahitnya nggak sakit ya, karena udah ngerasain sakitnya di awal. Setelah aku melahirkan itu tuh aku langsung gemeter parah. Akhirnya aku diambilin air panas, air teh anget gitu, sama dikasih makan ya, dikasih makanan gitu, dikasih tapi aku nggak makan karena aku nggak bisa gitu loh, tapi dikasih minum. Nah terus begitu akhirnya dijahit ya tetap sakit. Aku nggak ngerasain itu, kayak udah lemas kan, tapi aku tetap bisa ngerasain sakit gitu loh. Lebay banget sih, tapi emang bener-bener di saat itu aku ngerasa aku menderita banget beneran. Aku nggak yang melebay-lebaykan, tapi aku sakit banget saat itu. Terus begitu akhirnya udah selesai, dan aku kan dikasih obat dari anus gitu ya, obat penahan nyeri. Dan obat nyeri yang aku dikasih ke aku itu bikin aku mukanya bengkak banget. Itu aku jadi ambeien iya, muka aku bengkak iya, terus sakit kontraksi iya, karena kan setelah habis melahirkan itu dikontraksi lagi untuk ngecilin rahim. Jadi itu tuh sakitnya parah banget, jadi kayak 3 kali lipat, maksudnya kayak ditambah-tambah lagi gitu loh. Kayak aku pikir tuh kalau udah anaknya keluar tuh udah selesai, ternyata tuh belum.
Dan di situ tuh kan lebih support untuk kita tuh bisa ngasih ASI kan. Nah aku akhirnya aku berusaha untuk ngasih ASI. Aku pikir tuh aku udah punya ASI, ternyata belum, masih dikit ya. Terus dari itu akhirnya aku pun nggak bisa memberikan ASI ke anak aku karena mata aku tuh bengkak, jadi aku begini aja aku nggak bisa. Sedangkan kata dokter anaknya itu bilang kalau misalnya ngasih ASI jangan ketiduran ya, harus ngeliatin anaknya. Sedangkan aku untuk ngeliat anak aku aja tuh nggak bisa kayak begitu, tetap mata aku tuh bengkak banget. Jadi hari pertama dia nggak kelihatan anaknya kayak gimana? Ya capek banget, bener-bener capek banget. Udah kan pas untuk proses dan melahirkannya aja tuh aku bener-bener udah kayak nggak ada tenaga. Aku sampai ngomong sama Ko Michael, aku capek banget pengen tidur, tapi akhirnya nggak boleh tidur kan. Akhirnya aku udah kecapean banget dan minta tolong suster untuk take care of my child gitu. Jadinya akhirnya aku kayak ngomong sama susternya, tolongin sus, aku udah gak kuat, tolong didiemin anaknya. Separah itu. Besokannya banyak banget yang datang juga ke rumah sakit dan aku tidur. Aku nggak bisa ngelayanin karena tuh bener-bener mata bengkak itu kan bikin capek banget, bikin jadi ngantuk gitu. Ya udah akhirnya aku tidur dan ya aku ngomong ke mereka sorry banget gak bisa nemenin karena lemes banget. Aku pun gendong anak aku tuh jarang juga saat itu ya, karena bener-bener gak bisa, bukannya gak mau. Sampai akhirnya aku ngerasa kalau aku tuh baby blues. Dokternya juga ngomong jangan sampai kayak gitu, ayo semangat gitu. Dan itu namanya kamu baby blues gitu itulah. Karena Dela saat itu nggak memegang Anaknya. memegang anak, ngeliat anak aja nggak mau gitu saat itu. Terus kayak aku tuh ngurusin aku aja tuh susah banget. Aku tuh kayak kesakitan banget, gak bisa tidur juga loh waktu pas Evata lahir itu. Tapi aku nggak nyalain Evata ya, maksudnya tuh emang bener-bener ini proses aku gitu loh. Aku baru pertama kali ngerasain seperti ini. Aku nggak bisa tidur karena emang sakit banget ambeien-nya. Jadi tuh bener-bener kayak oh gila, tahu gitu gue sesar gitu loh. Tapi yang nggak nyesel juga sih untuk tahu rasanya normal seperti apa. Terus gitu ya udah akhirnya aku berusaha untuk oke, nggak boleh nih kayak gini terus, kesian anaknya. 2 hari pas besokannya aku langsung coba untuk berdiri karena kan aku normal jadi bisa langsung jalan. Aku berdiri, aku gendong anak aku paling kayak 2-3 langkah akhirnya aku langsung taruh Evata lagi. Kenapa? Karena aku kayak sempoyongan gitu loh, nggak bisa jalan bener. Terus aku kayak lemes banget gendongnya dan aku takut kalau misalnya seandainya aku gendong dia kelamaan takutnya dia yang jatuh gitu. Jadi aku memutuskan untuk aku naruh si Evata lagi gitu. Nah, dan akhirnya aku pulang. Saat aku pulang pun aku tuh takut, parno, gara-gara kan aku baru dijahit. Aku pikirnya tuh kayak aduh takutnya ntar kalau aku duduk gitu, duduk biasa takutnya brut gitu loh pikirannya nih ya, halusinasi seperti itu. Jadi aku tuh kayak nahan. Nah saat yang aku nahan itu kayaknya ototnya jadi bekerja dan akhirnya jadi sakit. Oh ya aku lupa. Dan di rumah sakit itu aku di kateter karena aku nggak bisa pipis ya. Aku di kateter, aku pendarahan juga setelah habis melahirkan. Jadi tuh kayak susternya juga ngasih aku obat untuk menghentikan pendarahan itu. Aku nggak bisa pipis, akhirnya di kateter mau nggak mau. Bukannya nggak takut pipis gitu loh. Susternya soalnya ngomong kayak jangan takut, pipis aja. Aku tuh sampai kayak gitu loh di WC kayak supaya pipis kayak anak kecil. Tapi tetap aja nggak bisa gitu loh. Aku pun udah minum banyak banget supaya aku bisa pipis tapi nggak bisa. Yang akhirnya aku jadinya anyeng-anyengan, nggak bisa keluar. Ya udah mau nggak mau harus pakai kateter. Kalau nggak nanti takutnya rahimnya bengkak, jadinya ribet lagi. Ya udah aku terima aja. Kayak aku tuh saat itu tuh kayak pasrah, apa yang terjadi tuh aku pasrah aja gitu. Mau diapain terserah deh, yang penting please jangan aku bisa lewatin ini semua dan bisa baik-baik aja, anak aku juga bisa baik gitu. Ya udah
pulang akhirnya aku panggil Dian Mustika sih ya, dan itu bagus banget. 3 hari aku 10 hari pakai itu langsung jauh mendingan, dan aku langsung bisa pipis saat 1 kali aku di treatment sama Ibu Dian Mustika itu gitu sih. Dan tapi saat ini sekarang saatnya Evata udah lahiran, aku ngeliat dia sekarang pintar banget, aku tuh bersyukur banget gitu loh, kayak punya anak yang murah senyum, sama siapa aja tuh nggak yang kayak judes gitu. Ada kan yang kalau misalnya nangis, tapi Evata tuh puji Tuhannya tuh nggak kayak gitu loh. Dia tuh yang kayak bener-bener ketemu siapapun ketawa, even dia nggak kenal orangnya gitu loh, stranger saja kalau ketemu dia gitu ya, ngajak dia ngomong aja langsung ketawa gitu loh. Jadi orang-orang tuh seneng sama Evata ya begitu. Tapi aku seneng banget saat aku bisa ngelihat semua proses itu tuh terbayar saat ya aku bisa ngelihat anak aku sekarang berkembang dengan baik, anak yang pintar, anak yang murah senyum, anak yang menyenangkan. Itu sesuai doa kita sih ya, sebelum aku hamil kita tuh selalu doain dulu anaknya seperti apa, dan puji Tuhan, Tuhan jawab itu semua gitu ya. Gitu aja sih sebenarnya apa yang kita mau ceritain di hari ini, di vlog kali ini. Semoga kalian suka ya. Kalau misalkan ada kritik atau saran, kalian boleh tulis di komen ini, atau ada yang mau ceritain tentang pengalaman ya melahirkannya boleh. Pokoknya intinya buat wanita-wanita di luar sana, kalian tuh semuanya hebat, dan aku juga berterima kasih sama mama aku yang mau melahirkan aku. Ya maksudnya pasti itu nggak gampang ya, maksudnya dia punya anak 4 gitu loh, aku bayangin gila 4. Dan aku bingung sih sama orang-orang yang bisa punya anak banyak banget gitu ya. Ya itu aja lah pokoknya ya. Udah, terima kasih udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan tunggu video kita yang berikutnya. Selanjutnya. Bye. Bye.